Kode Etik Akuntan. Kode Etik Auditor Manajemen. Saat melakukan pekerjaan seorang auditor manajemen dipertanggungjawabkan untuk mentaati pada kode etik dan harus bersikap profesional. Mentaati aturan terhadap kode etik sangat penting dalam pertanggungjawaban profesi auditor manajemen. Ada beberapa prinsip kode etik manajemen yang diinginkan dapat mempunyai perilaku dan menjunjung prinsip-prinsip kode etik seperti integritas, yaitu integritas auditor manajemen mendirikan kepercayaan dalam sebuah pertimbangan. Integritas bukan hanya menyatukan kejujuran, tetapi hubungan wajar dan keadaan yang benar. Standar audit manajemen didasarkan pada standar yang dimiliki oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan audit manajemen. Halo, nama saya Hendriawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian intern. Apa sih itu pengendalian intern? Yaitu suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang telah dikoordinasikan terhadap suatu perusahaan atau pihak manajemen. Adapun tujuan yang akan dicapai, yang pertama itu untuk melindungi harta suatu perusahaan, yang kedua untuk menganalisis atas data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat mendorong untuk dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, adapun komponen pengendalian intern. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada prosedur pengendalian, yang keempat ada pengawasan, dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Selain itu juga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan. Apa sih itu audit manajemen? Yaitu audit yang dirancang untuk menemukan penyebab dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut, dan menentukan tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Apa sih yang menjadi titik poin atas perbedaan tersebut? Jika audit manajemen itu bisa dilakukan oleh audit internal. Yang kedua, dari hasil auditnya itu harus diberikan laporan keuangan terhadap manajemen, atau dari hasil auditnya itu harus diberikan kepada manajemen. Yang ketiga, yaitu selama auditor melakukan audit terdapat penemuan-penemuan, maka saran tersebut harus bisa atau diberitahukan kepada pihak manajemen. Sekian. Audit keuangan menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi yang dibuat perusahaan. Audit manajemen dilakukan dengan lingkup yang lebih luas, yaitu keseluruhan aspek mengenai objek yang diaudit. Memberikan manajemen letter yang memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan saran-saran perbaikan. Dan yang terakhir, dilakukan secara rutin. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.